Jadi begini, kita ini wajib makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal, yakin. Nah, kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang ya, kenal dengan orang. Tahu namanya, tahu rupanya, mungkin tempat tinggalnya tahu, mungkin keahliannya tahu, kerjanya tahu. Cuma perkenalan kita kepada orang kan terbatas kan. Ada orang tahu Idrus Ramli, oh penceramah sering ke Pekanbaru, gitu aja. Ada yang mungkin tahu lebih dari itu. Dan macam-macam. Nah, kepada Allah ini kita wajib kenal. Kenal kepada Allah itu namanya makrifat. Nah, bedanya kalau kita kenal dengan orang, kan bisa dilihat wajahnya. Kalau nggak ketemu wajahnya, mungkin lihat di TV, di YouTube. Saudara mungkin banyak ya tokoh-tokoh lihatnya cuma di YouTube atau di TV, nggak pernah jumpa orangnya. Sedangkan kepada Allah kita wajib kenal, wajib makrifat. Nggak pernah masuk TV, di YouTube tidak ada. Maka bagaimana kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Kalau kita berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Anaknya berapa sekarang? Mungkin usahanya apa sekarang? Asetnya berapa? Kan begitu. Kalau kita kenal sama orang. Kalau berkenalan dengan orang. Nah, sifat 20 ini sebenarnya cara yang praktis dan sederhana para ulama kita agar kita kenal pada Allah. Karena ini praktis. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Dalam setiap momen kita berzikir pada Allah. Mau makan, nyebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Selesai minum, alhamdulillah. Semuanya Allah. Pertanyaannya, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat pertama. Sifat apa? Sifat wujud. Kalau Allah ada, pertanyaan kedua, sejak kapan Allah ada? Maka jawabnya adalah sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau kita ada permulaannya, makanya ada tempat tanggal lahir. Di KTP ya tanggal lahir. Allah gak pakai tanggal lahir karena qidam. Identitasnya nama Allah. Berarti ada. Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Kalau kita sampai kapan? Belum tahu. Mungkin besok, lusa, entah kapan. Tapi pasti ada ya. Saudara sekarang di KTP lahir. Nanti pasti anak cucunya wafat tahun sekian. Pasti begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Kalau baqa itu artinya akan maha kekal, maha abadi. Kita gak kekal, gak abadi. Makanya ada tanggal matinya. Ada expirednya. Jadi kalau sudah expired kan gak bisa dipakai itu ya. Dah harus dikubur itu. Karena sudah kadaluarsa. Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Karena kita kalau berbicara tentang sesuatu pasti tanya, "Lah Ustadz itu seperti siapa orangnya?" Misalnya saudara mau beli mobil, ada mobil di sana bagus, murah. Seperti apa? Nah sekarang ini Allah diperkenalkan pada saudara seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Loh, terus di mana tempatnya? Kita ini kalau berkenalan ditawarkan sesuatu, tempatnya di mana? Maka jawabnya adalah qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Lalu ada berapa? Jawabnya adalah wahdaniyat. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Dan seterusnya. Tujuannya itu saudara agar kita ini kenal dan makrifat kepada Allah. Itu sifat 20. Wajib hukumnya belajar sifat 20. Insyaallah yang sudah generasi tua-tua ini dulu sudah belajar di kampung. Mungkin udah lupa atau bagaimana ya. Saya masih ingat kalau urutannya ingat. Cuma mungkin maknanya
Ada yang ingat, ada yang kayak ingat, ada yang apa. Tapi yang penting yakinlah pada Allah lah, gitu aja.